genap akan mempresentasikan mengenai penyelesaian soal problem 8.410 di buku Gen Koplis mengenai single effect evaporator. Dengan anggota saya Evi Nur Afifah dengan NPM 24104 Dan saya dan saya Jamila Muela dengan Jamila dengan MPM NPM 24108. 24108. Kami dari Paralel C, Prodi Teknik Kimia dengan mata kuliah UTK 2. Di sini terdapat soal mengenai evaporator tipe single effect yang berfungsi untuk membuat konsentrasi, menaikkan konsentrasi dari larutan koloid dari 5% menuju 50% dengan perbedaan titik didih yang diabaikan karena tidak signifikan. Dan diketahui untuk kapasitas panas dari feednya sendiri itu sebanyak 4,06 kilojoule per kilogram Kelvin atau 0,97 BTU per LBM Fahrenheit. Yang dimana feed tersebut masuk dengan suhu 15,6 Celcius atau 60 Fahrenheit. Kemudian terdapat saturated steam dengan tekanan 101,32 kilopascal yang digunakan untuk memanaskan evaporator. Kemudian terdapat tekanan dari evaporator tersebut sebanyak 15,3 kilopascal dan juga ada total dari vapornya itu sebanyak 4.536 kilogram per hour atau 10.000 lbm per hour. Kemudian terdapat overall heat transfer koefisiennya sendiri itu sebesar 1988 watt per meter kuadrat Kelvin atau 350 BTU per hour feet kuadrat Fahrenheit. Kemudian ditanyakan seberapa besar luas permukaannya dan berapa steam consumption-nya. Dari soal ini dapat divisualisasikan menjadi seperti ini dalam evaporatornya yang di mana terdapat feed masuk dengan suhu 15,6 derajat Celcius, kemudian dengan fraksi 0,05, kemudian terdapat steam untuk memanaskan evaporator yang memiliki tekanan sebesar 101,32 kilopascal, kemudian terdapat vapor yang keluar sebesar 4.536 kilogram per hour. Kemudian terdapat condensate steam-nya dan concentrated liquid-nya sebesar 0,5 untuk fraksinya. Setelah kita mengetahui soal dan juga visualisasi dari evaporatornya, dapat kita kumpulkan data yang diketahui. Yang pertama adalah fraksi dari feednya sebesar 5%, lalu ada fraksi liquidnya sebesar 50%, dan kapasitas panas dari feednya itu sebesar 4,06 kilojoule per kilogram, dengan suhu yang masuk pada feednya 15,6 derajat Celcius, dan tekanan pada steamnya 101,32 kilopascal, dan tekanan pada evaporatornya 15,3 kilopascal, dan vapor yang keluar sebesar 4.536 kilogram per hour, dan overall heat transfer koefisiennya sebesar 1988 watt per meter kubik Kelvin. Lalu setelah kita mengetahui apa aja, kita akan mengerjakan soalnya yang dimana ditanyakan luas penampangnya dan juga kebutuhan steamnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama kita lakukan adalah mencari neraca massa untuk masing-masing komponennya, yang dimana dapat menggunakan persamaan di mana feed sama dengan vapor ditambah dengan liquid. Feed sendiri itu sama dengan vapor yang diketahui yaitu 4.536 kilogram per hour ditambah dengan liquid, sehingga didapatkan persamaan pertama. Kemudian masuk ke neraca massa komponen yang dimana eh, nilai dari fraksi vapor itu sama dengan nol karena dianggap tidak terdapat liquid yang ikut teruapkan bersama dengan vapor. Sehingga didapatkan persamaan kedua yaitu liquid sama dengan 0,1 feet. Dari kedua persamaan tersebut dapat dilakukan substitusi sehingga mendapatkan data feed yaitu sebanyak 5.040 kilogram per hour dan juga data liquid sebanyak 504 kilogram per hour. Kemudian dilanjutkan dengan cara mencari suhu vapor dan juga nilai entalpi dari vapor. Di vapor itu sebesar 15,3 kilopascal yang dapat dikonversi menjadi lbf per inci kuadrat dengan cara dikalikan
dengan 0,145038 sehingga didapatkan nilai dari pressure-nya itu adalah 2,2198081 lbf per inci. Dari nilai tekanan vapor ini dapat dicari nilai suhu dari vapor dengan cara melihat appendix 7 pada buku MACAP dan dilakukan interpolasi untuk mencari data. Untuk tekanannya merupakan 2,21 sehingga dapat digunakan datanya 1,6 dan juga 2,2 untuk nilai vapor dan temperatur 120 dan 130. Sehingga dapat dilakukan interpolasi dan mendapatkan nilai dari tekanannya yaitu 129, nilai dari suhunya yaitu 129,88 Fahrenheit yang dapat dikonversi menjadi Celcius menjadi 84,38 54,38 Celcius. Dari data suhu ini dapat dicari nilai entalpi dari vapor melalui tabel Appendix 7 MACAP lagi, yaitu kita memakai data 120 Fahrenheit dan 130 Fahrenheit, di mana nilai entalpinya itu adalah 1025,5 BTU per LB dan juga 1019,8 BTU per LB. Yang dimana dari data interpolasi ini didapatkan entalpinya yaitu sebesar 1019,8684 BTU per LB dan bisa dikonversikan menjadi 2372,548 kilojoule per kg. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai entalpi vapor dari hasil interpolasi, kita kemudian menghitung panas laten pada steam, di mana kita bisa menghitung itu dari nilai dari tabel appendix 7 di MACAP. Nah, kita bisa melihat dari data yang diketahui yaitu tekanannya sebesar 11,32 kilopascal. Pertama-tama kita ubah dulu ke satuan lbf per inci pangkat 2 dengan nilai 14,69. Setelah itu kita buka tabel appendix 7 MACAP di mana nilai dari vapor 14,69 itu mendapatkan suhu sebesar 212 di satuan Fahrenheit. Dengan kita mendapatkan nilai vapor dan temperatur, kita juga bisa melihat nilai evaporation entalpinya di suhu yang 212 itu sebesar 970,3. Di mana hal tersebut kita bisa mendapatkan nilai lambdanya dengan satuan BTU per LB. Kemudian kita ubah satuannya menjadi kilojoule per kilogram dengan mendapatkan nilai 2259,9178. Setelah kita mendapatkan panas laten steam, kita menghitung heat balance yang terjadi pada proses evaporator, di mana heat yang masuk sama dengan heat yang keluar, sesuai dengan gambar ilustrasi yang telah digambarkan sebagai berikut. Kita bisa membuat persamaan yaitu fit dikali HF ditambah steam dikali lambda sama dengan liquid dikali HL ditambah vapor dikali HV, yaitu persamaan 847 pada buku Genkoplis. Di mana HF adalah CPF dikali delta T dan juga HL adalah CPL dikali delta T. Di mana delta T-nya adalah suhu pada feed, suhu masuk feed dikurang T1 yaitu suhu saat proses evaporator. Sama halnya dengan delta T pada liquid, di mana T1 dikurang T1 yaitu T1 adalah suhu pada saat proses evaporator. Kita masukkan nilai dari persamaan berikut, di mana F atau feed itu 5040, kemudian CPF-nya sebesar 4,06, kemudian nilai suhu feed-nya 15,6 pada satuan Celcius, kemudian T1-nya sebesar 54,38. Nah, di sini kita mencari nilai steam-nya, sehingga kita akan mencari nilai steam dengan persamaan berikut. Kemudian kita ganti lambdanya dengan nilai lambdanya itu 2256,91178. Kemudian L-nya, nah di sini hasil L-nya sebesar 0 ya, dikarenakan perubahan suhu yang terjadi sebesar 0, di mana 0 dikali apapun akan menjadi tetap 0. Kemudian nilai dari vapornya sebesar 4536 dan juga nilai HV-nya sebesar 2372 dikali 0,0548. Kemudian kita kalikan
Kita tambahkan lalu kita pindah ruas sehingga nilai STIM-nya didapatkan sebesar 5.118,89,428 dengan satuan kilogram per hour. Setelah kita dapatkan nilai STIM-nya, kita menghitung kebutuhan heat-nya. Kita bisa menghitung kebutuhan heat dengan persamaan 848 pada buku Genkoplis, yaitu dengan rumus Q sama dengan STIM dikali lambda. Kedua hal ini sudah kita dapatkan dengan cara sebelumnya, sehingga nilai Q yang kita dapatkan sebesar 11.552.923,61685 dengan satuan kilojoule per hour. Nah, nilai Q-nya akan kita ubah satuannya menjadi watt dengan kita kalikan nilainya dengan 2,7778 watt sehingga didapatkan hasil Q-nya sebesar 3.209.145,449125. Setelah kita mendapatkan nilai Q atau kebutuhan heatnya, kita bisa menghitung luas penampang dengan rumus persamaan 841 pada buku Genkoplis. Rumusnya yaitu sebagai berikut, di mana Q sama dengan U dikali A dikali delta T. Karena kita di sini untuk mencari nilai A atau luas penampang, kita pindah ruaskan sehingga rumus A sama dengan Q dibagi U dikali delta T. Kita sudah mendapatkan semua nilainya, di mana delta T tadi kita menggunakan delta T suhu pada steam dikurang suhu pada vapor. Maaf, pada evaporator. Di mana suhu steam sebesar 100 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin, menjadi 373,15 Kelvin, kemudian nilai suhu evaporatornya 54,38 Celcius menjadi 327,53 Kelvin, kemudian delta T-nya dikurang sehingga menghasilkan 45,62 Kelvin. Kemudian nilai datanya kita masukkan ke rumus tadi, sehingga didapatkan luas penampangnya sebesar 35,38488810 meter kuadrat. Maka kesimpulan dari jawaban soal problem 8410 Genkoplis, besar dari kebutuhan heatnya yaitu 3.209.145,449125 watt dan luas penampangnya sebesar 35,38488810 meter kuadrat. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kiranya dimaafkan. Terima kasih.